Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur untuk keadaan kita pada saat ini. Kita dapat menghirup nafas kehidupan, kita dapat melakukan segala aktivitas kita, semua bukan karena kehebatan dan kekuatan kita, tetapi semuanya karena kasih setia Tuhan dan kemurahan Tuhan Yesus di dalam hidup kita. Pada saat ini kita akan melakukan pendalaman Alkitab. Kita persiapkan hati kita, kita berdoa. Terpujilah Engkau Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan sorga. Kami mengucap syukur untuk kasih setiamu dan kemurahanmu dalam hidup kami. Tuhan Yesus yang baik, pada saat ini kami akan melakukan pendalaman Alkitab. Tuhan tolong dan Tuhan berkati kami, agar kami boleh melakukan kebenaran firman-Mu dalam hidup kami, dan kami boleh menyenangkan hati-Mu. Hadirlah Engkau Tuhan Yesus di dalam hati kami, di waktu yang ada ini yang akan kami gunakan untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berkatilah kami dalam nama Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di sorga. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tema pendalaman Alkitab kita pada saat ini adalah Tuhan Yesus Kristus adalah yang membangun kembali tembok yang runtuh dalam kehidupan manusia, yaitu di dalam kitab Ezra dan Nehemia. Ezra berusaha sebaik mungkin untuk membangun semangat bangsanya dan mengangkat moral serta kehidupan rohani mereka, tetapi ia banyak menemui kekecewaan. Beberapa tahun kemudian, Allah berbicara kepada seorang lain, yaitu Nehemia. Nehemia ditugaskan secara khusus untuk menekuni pembangunan kembali tembok kota yang sudah hancur itu. Nehemia memiliki kedudukan tertinggi di istana Raja Persia. Namun hati Nehemia lebih cenderung untuk melakukan tugas yang Allah bebankan kepadanya. Nehemia memiliki kebiasaan berdoa dan ia tidak melupakan bangsanya. Ia bersedia meninggalkan kehidupan mewah dalam istana dan pergi ke Yerusalem untuk membangun kembali kota itu. Nehemia tidak takut menghadapi tantangan. Walaupun dia diejek dan dicaci, dia tetap kuat karena dia bergantung kepada Allah. Dan akhirnya pembangunan tembok Yerusalem diselesaikan. Seperti Nehemia yang rela meninggalkan istana yang penuh dengan kebahagiaan dan damai, demikian juga Tuhan Yesus rela meninggalkan kerajaan sorga, sorga yang tidak ada bandingannya dengan yang ada di dunia ini. Tuhan Yesus mau meninggalkan kemewahan itu demi orang-orang berdosa yang dikasihinya. Namun tembok pertahanan manusia sudah rusak diakibatkan oleh dosa manusia. Jika tembok pertahanan manusia sudah rusak ataupun runtuh, maka manusia tidak akan sanggup menahan serangan roh-roh jahat. Sehingga Tuhan Yesus yang mengasihi manusia mau membangun tembok pertahanan manusia supaya manusia terlindungi dari serangan roh-roh jahat, yaitu melalui kematian Tuhan Yesus di kayu salib dan bangkit pada hari yang ketiga. Di dalam pendalaman Alkitab pada saat ini, ada beberapa pertanyaan yang perlu kita jawab. Yang pertama, apakah yang dimaksud dengan tembok yang dibangun oleh Tuhan Yesus Kristus? Yang dimaksud dengan tembok yang dibangun kembali oleh Tuhan Yesus Kristus adalah tubuh yang merupakan tempat kediaman Roh Kudus, sehingga harus dijaga dan dirawat, disucikan dan dibaharui di dalam Tuhan Yesus Kristus. 1 Korintus 6 ayat 19 demikian kebenaran firman Tuhan. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Pertanyaan yang kedua, apakah yang dimaksud dengan mendirikan kembali bait suci dalam 3 hari? Yang membangun atau yang mendirikan kembali bait suci yang sudah runtuh, yang dimaksud yaitu adalah Bapa yang membangun kembali dan mendirikan kembali bait suci itu, yaitu melalui kebangkitan Tuhan Yesus Kristus.
Tuhan Yesus Kristus adalah arsitek yang bijak, kuat dan baik dalam membuat tatanan dengan sempurna, dan Dia merupakan penguasa yang berdaulat. Demikian juga Ia akan membangun kembali kehidupan manusia. Ia akan kembali membangun tembok pertahanan manusia melalui kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus akan merobohkan tembok-tembok orang fasik ataupun kefasikan-kefasikan ketika Tuhan Yesus disiksa dan mati, dan membangun tembok yang baru, yang suci dan yang sempurna di dalam Tuhan Yesus Kristus sendiri. Pertanyaan yang ketiga, bagaimana Tuhan Yesus membangun kembali tembok yang sudah runtuh di dalam 3 hari? Tuhan Yesus membangun kembali tembok yang runtuh, yakni melalui kebangkitan Tuhan Yesus dari kematian, yaitu dengan kuasa Bapa yang di sorga. Yesus menjawab, "Runtuhkanlah rumah ini dan dalam 3 hari aku akan membangunnya kembali." Lalu kata orang Yahudi kepadanya, 46 tahun orang mendirikan bait Allah ini, dan engkau dapat membangunnya dalam 3 hari? Tetapi yang dimaksudkannya dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri. Kemudian sesudah Ia bangkit dari antara orang mati, barulah teringat oleh murid-muridnya bahwa hal itu telah dikatakannya, dan mereka pun percayalah kepada ataupun akan kitab suci dan akan perkataan yang telah diucapkan oleh Yesus. Kita boleh dapatkan di dalam Yohanes 2 ayat yang ke-19 sampai 22. Pertanyaan yang keempat, bagaimana mempertahankan tembok yang sudah Tuhan Yesus bangun di dalam kehidupan manusia? Manusia dapat mempertahankan tembok yang sudah Tuhan Yesus bangun di dalam diri seseorang, yakni dengan menghargai pemberian Allah, dengan menjauhi dosa. Jauhkanlah dirimu dari percabulan. Setiap dosa lain yang dilakukan manusia terjadi di luar dirinya, tetapi orang yang melakukan percabulan berdosa terhadap dirinya sendiri. Mempertahankan dengan tindakan yang mempermuliakan Allah Bapa yang membangun dan membaharui tembok itu, yaitu dengan menyampaikan hikmat, kasih sayang, kasih karunia, kebajikan Tuhan Yesus kepada semua orang, dan menjaga kekudusan hidup dan menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar. Pertanyaan yang kelima, mengapa manusia tidak mampu membangun kembali tembok yang runtuh? Tembok yang runtuh, hanya Tuhan Yesus yang mampu melakukan hal itu, yaitu dengan kuasa yang dari Bapa di sorga. Manusia sangat terbatas dan manusia hanya dapat membutuhkan Bapa. Di dalam Yesus Kristus, pekerjaan untuk membangun tembok hanyalah pekerjaan yang sanggup dilakukan oleh Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Karena manusia semuanya sudah berdosa, sehingga manusia tidak dapat membangun tembok pertahanan dengan sendirinya, sehingga hanya Tuhan Yesus yang tidak berdosa yang sanggup untuk membangun tembok pertahanan dengan kebangkitannya sendiri. Dan yang menjadi kesimpulannya, yang pertama, tembok yang rusak yang sudah penuh dengan dosa akan dibaharui dan disucikan oleh Tuhan Yesus melalui kebangkitannya dari kematian. Yang kedua, Tuhan Yesus yang sanggup melakukan pekerjaan membaharui dan membangkitkan orang percaya, karena hanya kepada Tuhan Yesuslah Allah Bapa di sorga memberikan kuasa kebangkitan. Yang ketiga, jaga dan hargailah pekerjaan Tuhan Yesus di dalam hidup kita, sebab Dialah yang sanggup menolong dan membangkitkan manusia dari kematian kekal. Demikian pendalaman Alkitab kita. Kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan sorga, kami bersyukur untuk pendalaman Alkitab pada saat ini. Engkau mengajari kami banyak hal untuk selalu bersyukur di dalam Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah Engkau Bapa, biarlah kebenaran firman-Mu tertanam di dalam hati dan pikiran kami, dan semuanya untuk kemuliaan Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah Engkau Bapa di sorga, hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Haleluya. Amin. Demikian pendalaman Alkitab kita. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom.